Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak yang sudah bergabung di ruang mata pelajaran kimia. Pada hari ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran tentang larutan asam dan basa. Kali ini Ibu akan membahas tentang reaksi asam dan basa. Sebelum pelajaran kita mulai, seperti biasa kita buka pembelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah agar pada hari ini kita bisa belajar dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjutkan, yaitu reaksi-reaksi dalam larutan asam dan basa. Reaksi-reaksi dalam larutan basa, kita mengenal beberapa reaksi, diantaranya adalah reaksi penetralan. Reaksi penetralan yaitu reaksi yang dihasilkan apabila terjadi reaksi asam dan basa. Jadi asam dan basa itu akan direaksikan akan membentuk reaksi penetralan atau reaksi penggaraman. Bagaimanakah reaksinya? Kita ambil contoh. Yang pertama adalah HCl, asam klorida, direaksikan dengan NaOH, natrium hidroksida. Apa hasilnya? Kita akan menguraikan senyawa-senyawa ini agar bisa membentuk suatu senyawa. HCl terionisasi ya, menghasilkan H+, Cl-. Sedangkan NaOH terionisasi menghasilkan Na+, OH-. Nah, di sini kita silangkan H+ bergabung dengan OH-, Na bergabung dengan Cl. H+ dengan OH- menghasilkan H2O atau air. Sedangkan Na dengan Cl bergabung membentuk NaCl. Nah, ini bisa kita lihat. Na itu muatan 1, maka nanti Cl jumlahnya 1. Cl muatannya 1, maka Na jumlahnya 1, membentuk NaCl. Namanya adalah natrium klorida. Ya. Contoh yang kedua, H2S namanya asam sulfida, direaksikan dengan natrium hidroksida. Ya, NaOH. Kita uraikan. H+, S-nya adalah 2-. Kalau seperti ini bisa kalian uraikan ya. Jadi jumlahnya S menjadi muatan H. Jumlahnya H menjadi muatan S, makanya S2-. Di sini Na muatannya plus, OH muatannya minus. H+ plus OH- hasilnya adalah H2O. Sedangkan Na dengan S hasilnya NaS. Di sini jumlahnya bagaimana? Kita lihat. S muatannya 2, maka menjadi jumlahnya Na. Maka Na di sini 2. Sedangkan Na muatannya 1, menjadi jumlahnya S. S jumlahnya 1. Kalau 1 nggak usah ditulis, seperti ini aja. Ya. Apa nama senyawanya? Namanya adalah natrium sulfida plus H2O. Ya, untuk soal nomor 3 kita kerjakan kembali. H2SO4 asam sulfat, maka ini akan terurai menghasilkan H+ SO4 2-. Aluminium hidroksida akan terurai menghasilkan Al3+ OH-. Ini kita gabungkan H+ dengan OH- hasilnya adalah H2O. Sedangkan Al dengan SO4 kita gabungkan. Al jumlahnya dari muatan SO4, SO4 jumlahnya dari muatan Al. Al2SO4 dalam kurung 3. Namanya adalah aluminium sulfat. Aluminium sulfat. Kita samakan ya. Al2 di sini 1 kalikan 2. SO4 di sini 3, di sini 1 kalikan 3. Maka jumlahannya 6 tambah dengan 6 12, kanan 2, maka di sini adalah 6. Kita samakan dulu. Reaksi yang B adalah reaksi pembentukan gas. Yang pertama, reaksi pada asam dan basa juga bisa membentuk gas hidrogen, di mana gas hidrogen terjadi jika asam direaksikan dengan sebagian logam. Ini kita bisa lihat, kita uraikan H+, Cl-, ini Mg. Karena Mg itu muatannya 2+, maka kita buat. Sehingga
Mg dengan Cl digabungkan menghasilkan MgCl2 plus H2. Namanya adalah magnesium klorida dan gas hidrogen. Kita samakan Mg1 Cl2 kanan kiri 1, maka kiri kalikan 2. Hidrogennya sudah 2. Nah, yang ketiga adalah pembentukan gas karbon dioksida atau CO2. Terbentuk dari reaksi antara garam-garam karbonat dengan asam. CaCO3 plus HCl. Maka di sini Ca2 plus, CO3 2 minus, H plus, Cl minus. Maka di sini Ca bergabung dengan Cl. CaCl2. Dari mana 2? 2 karena muatan Ca adalah 2, ya. Plus H digabungkan dengan CO3, H2CO3. Ketika diuraikan akan menghasilkan CO2 plus H2O. Ya, ini adalah reaksi yang terjadi pada asam dan basa untuk penetralan dan reaksi pembentukan gas. Kita lanjutkan untuk reaksi yang ketiga. Untuk reaksi selanjutnya yaitu reaksi pengendapan. Di sini ada ketentuan-ketentuan yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah hampir semua asam itu larut kecuali asam sulfida dan H2SiO3. Kemudian yang kedua, basa kuat sukar larut kecuali basa golongan 1A. Contoh NaOH, ya, LiOH, seperti itu. Yang ketiga, garam nitrat, asetat, klorat, perklorat mudah larut. Yang keempat, garam klorida, bromida, iodida mudah larut. Garam fluorida mudah larut kecuali MgF2, CaF2, SrF2 dan BaF2. Ya, selanjutnya garam sulfat mudah larut kecuali SrSO4, BaSO4, PbSO4. Kemudian garam sulfida golongan 2A dan NH4 2S. Contoh, natrium iodida direaksikan dengan timbal nitrat menghasilkan timbal iodida dan natrium nitrat. Di sini bisa kita uraikan ya. Na plus, I-nya minus. Pb 2 plus, NO3 minus. Digabungkan menghasilkan natrium nitrat. Sedangkan Pb bergabung dengan I. Pb I karena Pb muatannya 2 maka I menjadi 2. Timbal iodida dan natrium nitrat. Ini contohnya. Yang keempat atau D, reaksi oksida. Pertama, reaksi antara oksida basa dengan asam. Contoh, CaO itu adalah oksida basa. Ya, dengan HCl, asam klorida menghasilkan Ca di sini nanti akan bergabung dengan Cl. Karena Ca itu muatannya 2 plus, Cl muatannya minus, maka senyawa yang terbentuk adalah Ca1Cl2, CaCl2, kalsium klorida plus H2O. Reaksi oksida selanjutnya adalah reaksi antara oksida asam dengan basa. Contoh, SO3 plus natrium hidroksida menghasilkan di sini SO3 ya, akan bergabung dengan O yang ada di NaOH. Nah, akan menghasilkan apa? Na2SO4 atau natrium sulfat ya, natrium sulfat plus H2O. Ya, ini anak-anak yaitu reaksi-reaksi dalam larutan asam dan basa. Ya, seperti Ibu jelaskan tadi, yang pertama reaksi penetralan
atau penggaraman. Yang kedua, menghasilkan gas hidrogen. Yang ketiga, reaksi pengendapan. Yang keempat adalah reaksi oksida. Demikian pelajaran pada hari ini, semoga bisa kalian pahami. Setelah materi ini ada latihan yang bisa kalian kerjakan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.